Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari materi Al-Quran Hadis ya. Dibuka LKS-nya halaman 10. Kita akan mempelajari Quran Surat Al-Balad ayat 1-10, Surat Az-Zumar ayat 53 dan Al-Baqarah ayat 153 mengenai optimis dan sabar. Sudah dibuka semuanya? Ayo segera dibuka. Ya sudah, ayo diperhatikan dulu ya. Yang pertama, Ibu akan membacakan, kita bahas satu persatu dulu ya. Ibu akan membacakan surat Al-Balad ayat 1-10. Nanti Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan artinya. Diperhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa antahilu bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad. Yaqullu ahlaktu malal lubada. Ayasabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Shadaqallahul adim. Itu tadi bacaan dari surat Al-Balad. Selanjutnya Mas Galang tolong dibacakan artinya. Ya, terima kasih. Itu tadi ya arti dari surat Al-Balad ayat 1-10. Bisa dibaca sendiri-sendiri juga. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Balad ini. Quran surat Al-Balad ini menceritakan tentang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan kodrat dan kemampuan untuk menghadapi suatu kesulitan maupun ujian. Dari manusia lahir hingga nanti manusia meninggal atau mati. Contohnya apa sih, Bu? Contohnya seperti ini. Ketika manusia lahir atau ketika manusia dilahirkan di dunia, apakah manusia itu langsung bisa berbicara? Apakah manusia itu bisa langsung berjalan? Nah, pastinya tidak kan. Untuk bisa berjalan pastinya melalui proses-proses serta fase-fase yang sangat panjang. Proses untuk dapat berjalan itu seperti apa? Seperti balita atau bayi itu pasti awalnya itu tengkurap dulu, lalu baru merangkak dan selanjutnya baru bisa jalan. Itu nanti ada banyak sekali ya tahapan-tahapan yang harus dilalui serta rintangan yang harus dihadapi oleh manusia ke depannya. Lalu dalam surat ini juga menjelaskan bahwa kita sebagai manusia atau hamba Allah yang memiliki harta itu, apakah kita bisa memanfaatkannya atau justru sebaliknya. Karena harta yang diberikan Allah kepada manusia itu merupakan ujian ya. Apabila manusia bisa bersyukur, bersedekah, dan berbagi ataupun melakukan hal-hal positif bagi hartanya itu, ia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu poin selanjutnya di dalam surat ini dijelaskan bahwa Allah itu telah memberikan dua jalan bagi manusia, yaitu jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Tergantung kita sebagai manusia itu mau memilih jalan yang mana. Memang jalan yang baik itu pasti sangatlah sulit karena banyak tantangannya ya. Namun dari kesulitan ataupun tantangan tersebut kita akan mendapat hasil yang lebih indah dan yang lebih baik pula. Selanjutnya, ada yang tahu nggak kesimpulan dari kandungan surat Al-Balad ayat 1-10 ini tadi? Tidak ada yang tahu, pasti kalian kurang memperhatikan ya. Ibu akan menjelaskan kembali kesimpulan dari Quran surat Al-Balad ayat 1-10 ini. Kesimpulannya ialah manusia dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melewati rintangan
atau ujian yang sedang manusia hadapi. Cara yang dilalui untuk menyelesaikan permasalahan atau ujian yang sedang dihadapi manusia itu dengan jalan yang baik atau diridhoi Allah, tanpa mengeluh dan menyerah. Nah, seberat apapun ujian yang manusia hadapi, seberat apapun masalah manusia yang harus dihadapi, mereka harus tetap berdoa dan berserah diri kepada Allah. Itu tadi penjelasan mengenai surat Al-Balad ayat 1-10. Lalu surat yang kedua yaitu surat Az-Zumar ayat 53 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Itu tadi arti dari surat Az-Zumar ayat 53. Kemudian kandungan dari surat Az-Zumar ayat 53 ini yaitu Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak putus asa dari rahmat Allah. Perbuatan yang melampaui batas ini artinya perbuatan dosa ataupun perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang tersebut untuk bertaubat kepadanya. Karena dengan bertaubat seorang hamba akan kembali ke jalan yang benar atau jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat ini juga menjelaskan agar manusia tidak berputus asa dari rahmat Allah apabila telah melakukan hal yang buruk, karena rahmat Allah sangat besar dibandingkan dosa yang dilakukan oleh manusia. Seberat apapun dosa, sebesar apapun maksiat yang dilakukan oleh manusia, manusia dilarang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Asal manusia atau kita mau bertobat kepada Allah, dalam tanda kutip kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulangi lagi loh ya. Itu insya Allah akan mengampuni segala dosa dan perbuatan-perbuatan yang salah yang pernah manusia lakukan. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosa bagi mereka yang mau bertaubat. Asal seperti yang Ibu jelaskan tadi, dalam tanda kutip bertobat dengan sungguh-sungguh, berjanji bahwa tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan terdahulu. Jadi tidak mengulangi perbuatan maksiat lagi ya, dan kembali ke jalan yang benar. Surat yang terakhir yang akan kita bahas ialah surat Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Lalu kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 153 ini ialah surat ini berisikan tentang keimanan kita atau keimanan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadikan sholat dan sabar sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam surat ini kita dapat mengetahui bahwa sholat dan sabar akan menjadi penolong kita saat hidup di dunia dan di akhirat. Karena nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah sholat kita. Dan sholat akan menjadi penolong di kehidupan yang kekal abadi. Sholat dan sabar merupakan sarana untuk meminta
kepada Allah Subhanahu wa taala ketika manusia menghadapi kesulitan. Karena seorang hamba yang selalu sabar dan menjaga sholatnya ketika ia mendapatkan kesulitan atau musibah, maka Allah itu sangat cepat mengangkat musibah atau masalah tersebut. Kebanyakan seperti itu ya. Sebaliknya, jika seseorang malas sholat dan tidak bersabar, maka urusan atau permasalahan yang ia hadapi itu maka akan semakin rumit dan tidak ada ujungnya. Jadi ibu harapkan ke depannya kalian lebih menjaga sholat, baik sholat fardu maupun sholat duha. Jangan sampai bolong-bolong lagi, harus tertib. Contoh nyatanya itu seperti apa sih Bu? Contoh nyatanya mengenai surat Al-Baqarah ayat 153 ini seperti seorang hamba atau manusia yang sedang sakit, maka manusia atau hamba tersebut harus melakukan sholat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diperbanyak berzikir, sholatnya harus dijaga dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan demikian Allah akan membantu segala urusan atau segala kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi hari ini. Untuk ketiga surat ini bisa dihafalkan di rumah, lalu minggu depan Ibu cek maju satu persatu untuk menghafalkan surat ini ya. Dihafalkan beserta artinya. Itu tadi ya penjelasan. Apakah kurang jelas atau ada pertanyaan? Alhamdulillah, jika tidak ada, Ibu tutup materi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.